Personal branding is a long term game. Personal branding ini kita bisa bawa sampai kita mati ibaratnya. Akan kita bawa sampai kita mati. Ketika kita bikin personal branding itu ada stage-nya. Stage pertama itu adalah orang kenal kita. Stage kedua adalah orang suka kita. Stage ketiga adalah orang percaya sama kita. Ibaratnya tindakan, ucapan, dan pikiran kita tuh menimbulkan asosiasi kita. Karena kan tindakan itu kan muncul dari ucapan muncul dari pikiran, so on and so forth. The thing is, ini semua tuh harus konsisten. Menurut gua, personal branding adalah perception engineering. Jadi harus kita atur sebaik mungkin supaya apa yang kita persepsikan ke orang lain itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Gue tuh tipe orang yang nggak bisa kalau bukan diri gue ngelakuin sesuatu, gue mengucap sesuatu, atau gue berpikir sesuatu yang bukan diri gue nggak batin gitu loh ibaratnya. Kalau gitu buat orang yang mau mulai personal branding, balik lagi pertanyaannya adalah gimana cara untuk mulainya? Di balik konten hari ini kita bakal ngomongin gimana cara mulai personal branding. So, my first question is, sebagai orang yang punya personal branding, what is personal branding? So, when we talk about personal branding, semua orang tuh pasti punya definisi yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya tanya gue pribadi, ini opini dan definisi gue pribadi, gue punya dua definisi nih. Ada definisi yang simple, sama ada definisi yang lumayan in-depth, atau yang lumayan detail. Kalau misalnya tanya gue, gampangnya personal branding itu apa, simpelnya, ketika orang dengar nama kita, kata yang pertama kali muncul di pikiran orang itu apa gitu. Simple. Kalau misalnya lo Michael nih, ada orang yang kenal lo, ketika kita sebut nama Michael Andrean, ada orang yang kenal, Mike ini adalah tim value creator nih, tim Rama nih atau misalnya, atau mungkin coachnya value creator gitu. Tapi ada juga orang yang kenal lu, Mike ini yang sering main softball nih gitu. Atau enggak kalau misalnya gua tanyain ke saudara lu, Mike itu siapa? Mike itu ya saudara gua gitu. Nah jadi ibaratnya pikiran-pikiran apa yang muncul ini nih di pikiran orang terhadap kita, nah itu adalah personal branding gitu, gampangnya. Tapi kalau misalnya kita mau bahas lebih in-depth-nya, personal branding itu apa? Menurut gua, personal branding adalah perception engineering. Perception engineering. Perception engineering. Nah ini ada dua kata ya, perception sama engineering, which is persepsi dan rekayasa. Gitu kan ya. Personal branding itu adalah persepsi yang bisa direkayasa. Nah tapi rekayasanya gimana gitu? Gimana cara kita merekayasa persepsi ini gitu? Karena kan kadang persepsi ini kita bisa atur ya. Ada orang yang sebenarnya kadang-kadang dia ini nih, misalnya orang lihat lu, Mike songong banget gitu. Padahal asalnya nggak songong, baik gitu kan. Jadi harus kita atur sebaik mungkin supaya apa yang kita persepsikan ke orang lain itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah jadi gimana cara kita rekayasanya? Ada dua hal di sini, ada dua poin. Yang pertama adalah asosiasi, yang kedua adalah konsistensi. Association and consistency gitu. Nah asosiasi sama konsistensi maksudnya gimana? Persepsi itu muncul dari asosiasi. Contoh, ketika lu berdandan seperti ini, kita udah bisa punya image nih, kira-kira Mike tuh orangnya gimana. Rambut lu kayak begitu, lu pakai warna putih, lu pakai sepatu ini, lu pakainya Nike, bukan pakai brand lain. Kenapa lu pilih Nike? Ya, kan ada banyak alasan. Ada Adidas, ada On, ada Puma. Kenapa lu pilih Nike? Itu sebuah statement juga gitu. Kenapa Rama berpakaian seperti ini? Ini asosiasi nih. Ini kan vibe-nya kalau misalnya kita telaah cukup relax gitu. Oh, Rama is probably quite a chill guy. Tapi kalau misalnya gue ganti, gue pakai blazer, gue pakai suit and tie gitu kan. Beda nih langsung persepsinya, langsung kayak Rama is sharp, Rama is elegant lah, Rama is tajam gitu. Tapi kenapa gue specifically pakai baju ini gitu ya? Kan ada persepsinya muncul dari asosiasi gitu. Karena ini loose, ini baggy gitu kan. Nah, itu asosiasi. Nah, asosiasi itu juga bisa muncul dari lingkungan kita. Kita bergaul sama siapa? Yang kita pakai itu apa? Gitu kan, cara kita berbicara gimana, ibaratnya tindakan, ucapan, dan pikiran kita tuh menimbulkan asosiasi kita. Tindakan, ucapan, pikiran. Yes. Ya, karena kan tindakan itu kan muncul dari ucapan muncul dari pikiran, so on and so forth. Nah, the thing is, ini semua tuh harus konsisten. Kenapa? Karena kalau misalnya gue ketemu lu hari ini pakai baju ini, minggu depan gue ketemu lu pakai kaos kutang, minggu depannya gue ketemu lagi lu pakai suit and tie gitu, minggu depannya gue ketemu lagi, itu bukan perception. Persepsinya nggak kebangun jadi. Itu bukan perception, itu confusion bro gitu kan. Itu bukan perception, itu confusion gitu. Nah jadi itulah kenapa harus ada aspek konsistensinya. Jadi asosiasi yang konsisten. Karena itulah kalau misalnya kita bisa melakukan itu terus menerus, itu bisa menjadi sebuah persepsi yang akhirnya bisa membentuk personal branding kita. Gitu sih menurut gua. Kalau lu ngomong persepsi itu bisa direkayasa, perception engineering, berarti seseorang bisa bangun personal branding yang bukan diri dia dong. Gak sesuai dengan, berarti apakah itu tetap personal? Kalau begitu? Oke, good question. Pertama-tama, apakah orang bisa membangun personal branding yang bukan diri dia? Tentunya bisa. Karena ada banyak banget orang di luar sana yang seperti demikian. Gitu. Kita juga mungkin kadang kenal orang ya kayak gitu kan. Di dunia nyatanya gimana? Di kontennya gimana? Contoh,
gue pernah nge-look up tuh seseorang. Di kontennya ramah banget. Di kontennya ibaratnya down to earth banget. Berwibawa banget, sharing banget, dan segala macam banget. Tapi pas ketemu, sombong. Kan ada orang kayak gitu. Sebenarnya jadi kan kita bingung nih. Dia ini down to earth atau sebenarnya sombong gitu kan. Itu kan jadi kan mismatch di sana gitu. Tapi apakah sah-sah aja buat melakukan itu? Menurut gue sah-sah aja gitu. Tergantung tujuan kita bikin personal branding apa. Bisa aja sebenarnya dia don't give a damn about audience dia, he just wanna make money, bisa aja gitu. Memperlihatkan diri gue sebagaimana audience gue mau, gue dapet duit mereka, I don't give a damn, bye bye, I got my money. Kan bisa aja ada orang kayak gitu. Nah tapi di sisi lain ada orang yang lebih otentik gitu. Jadi lu ketemu dia di dunia nyata sama lu ketemu dia lu lihat dia di konten, itu orangnya mirip-mirip gitu. Kalau misal gue pribadi, gue lebih condong ke yang authentic personal branding. Kenapa? Karena gue gak bisa acting, simple. Bukannya apa ya, gue gak bisa acting aja gitu. Bikin podcast ini juga retake 4 kali gitu kan. Ya kan? Nah maksudnya kayak, gue tuh tipe orang yang gak bisa, kalau bukan diri gue ngelakuin sesuatu, gue mengucap sesuatu, atau gue berpikir sesuatu yang bukan diri gue gak batin gitu loh ibaratnya. Ya kayak gitu. Jadi menurut gue ada aspek itunya juga. So authentic personal branding sama personal branding yang di crafted itu menurut gue ya sah-sah aja, tergantung tujuan mereka apa. Nah tapi balik lagi, sustain nggak? Itu yang lebih penting menurut gue. Karena in my opinion, personal branding is a long term game, is a long game, and is an infinite game. Personal branding ini kita bisa bawa sampai kita mati ibaratnya. Akan kita bawa sampai kita mati. Nah the thing is, paling kalau misal seiring berjalannya waktu, akan muncul yang namanya evolusi gitu. Makanya seringkali kalau lu lihat kreator nih, misal lu udah ngikutin kreator 10 tahun gitu kan. Dari tahun pertama sampai ke tahun kedua, dia orangnya gimana? Dari tahun kedua sampai tahun ke-6 orangnya gimana? Tahun ke-6, tahun ke-7 sampai tahun ke-9 orangnya gimana? Tahun 9 sampai tahun 10 and so on and so forth beda-beda. Personanya beda, yang dia omongin beda dan segala macam. Kenapa? Menurut gua karena personal branding itu mengikuti evolusi diri kita. Karena kan personal branding kan personal. Personal itu kan diri kita sendiri. Kita berkembang sebagai apa sampai seberapa ya personal branding kita mengikuti itu juga gitu. Kalau misalnya kita stuck di sini aja, ya udah personal branding kita stuck di sini aja gitu. Nah jadi masalahnya yang menjadi challenge adalah kalau misalnya kita mau bikin persona yang bukan diri kita bisa sustain atau enggak, apakah kita enjoy atau enggak, apakah kita justru nanti jadi burnout, kita ngebatin atau kita malah ngerasa aneh atau enggak gitu. Jadi it's a sustainability game juga sih kalau menurut gua. Interesting sih. Jadi pada saat lu bikin suatu personal branding yang memang gak diri lu, trade off-nya adalah mungkin at some point of time lu bakal jadi gak nyaman dan itu jadi kayak lu gak bisa lanjutin lagi. Personal branding lu quote on quote mati jadinya. Oke. Pertanyaan gue adalah kalau misalnya orang, karena lu bilang kan hidup kita berevolusi sebagai manusia kan, which is true. Kita kehidupan kita pada saat dari SMA, kuliah, kerja, dan mungkin sampai tua bakal beda. Kalau gitu buat orang yang mau mulai personal branding, balik lagi pertanyaannya adalah gimana cara untuk mulai? Kalau kita nyari nih, jawabannya adalah pick your niche, cari topik yang bisa lu bahas. Tapi apakah kita akan bahas topik itu selamanya? Pada saat kita bikin personal branding dengan satu niche, ujung-ujungnya nggak mau dibahas lagi, algoritmanya ngaco, kita ganti personal brandingnya. So how do we start making a personal brand? Right, ini gue punya tiba-tiba di otak gue ada 2 konsep, semoga gue nggak lupa karena gue short term memory ya. Nah tapi mungkin pertama-tama yang harus kita understand dulu adalah gue tuh ngebahasain begini sih, gue bikinnya begini. Jadi ketika kita bikin personal branding itu ada stage-nya, ada tingkatan tahapan gitu ya, ada tahapannya. Stage pertama itu adalah orang kenal kita. Ya. Stage kedua adalah orang suka kita. Kenal, suka. Stage ketiga adalah orang percaya sama kita. Kenal, suka, percaya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita translate ini ke dalam konten, kalau misalnya di level paling bawah, seringkali orang tuh suka kita karena konten kita. Tapi masalahnya kalau orang suka kita karena konten kita doang, kalau ada yang lebih jago bikin konten dari kita, ada yang editingnya lebih bagus, ada yang komunikasinya lebih bagus, ada yang lebih ganteng atau lebih cantik, atau apapun itu yang lebih menarik dari kita, orang bakal pindah. Orang udah gak suka sama kita lagi karena orang suka kita karena konten kita doang. Yang naik satu level lagi, orang suka kita karena message kita, karena value kita. Contoh, in my case, yang kita selalu suarakan adalah value over everything. Mungkin kemungkinan ada orang yang suka sama Rama Satya atau sama value creator karena ya mereka resonate dengan value itu. Dimana kita enggak put hal-hal yang sifatnya mungkin duit atau sifatnya fame atau sifatnya yang lain-lain yang seperti demikian yang very duniawi menjadi prioritas utama kita. Kita memprioritaskan value yang kita berikan ke orang lain gitu. Nah itu message yang kita bawa gitu kan.
Value over everything. Kalau ada orang yang resonate sama itu, dia hidup ini itu memprioritaskan dampak, memprioritaskan impact. Mungkin dia akan resonate dengan kita, makanya mereka suka sama message kita, gitu kan ibaratnya. Yang level ketiga, itu adalah orang suka kita sama kitanya. Orang tuh udah percaya sama kita. Lu mau ngapain pun, gue ikut lu deh. Orang suka kita sama kitanya gitu. Itu tahta paling tinggi konten tuh. Jadi lu mau ngapain pun, orang bakal percaya sama lu. Masalahnya seringkali orang tuh belum apa-apa udah mau lompat ke yang ketiga gitu. Nah itu kadang-kadang suka susah. Bisa nggak bisa kalau jago dan kalau ngerti. Dan kalau misalnya tahan, ibaratnya tahan, apa ya, tahan gak sukses cepet. Bisa, tapi lebih lama aja. Karena lu memportray diri lu as it is, seringkali itu nggak akan se-hooking, nggak akan se-engaging, nggak akan se-optimize untuk viral itu gitu loh. Karena lu menampilkan diri lu as it is gitu. It's a slow process gitu. Nah makanya, balik lagi ke pertanyaan lo, perlu pilih niche atau enggak? Menurut gua kalau misalnya kita baru mulai, boleh aja pilih niche. Kenapa? Karena menurut gua itu meningkatkan surface level dari hoki kita sih. Kenapa? Karena jadi lebih gampang. When you pick a niche, ketika kita pertama kali mulai, everything is on easy mode. Kita jadi tahu kita mau ngebahas apa, formatnya kayak gimana, referensinya udah ada banyak juga tuh. Ya kan di luar sana, tinggal kita liatin aja ada orang nggak yang udah bikin konten sesuai niche kita. Nah tapi masalahnya kalau misalnya kita terperangkap dalam satu niche yang kejadian kayak gue. Gue punya akun namanya @productivityboy. Udah 500.000 followers di Instagram. Dan di beberapa platform lain 300.000 dan segala macamnya gitu ya. Nama @productivityboy itu udah menjadi cukup besar sih menurut gue ya. Karena kan udah 500.000 cukup besar gitu. Tapi yang gue realize adalah, hey, Rama ini bukan cuman orang yang ngomongin productivity nih. Masalahnya kalau misalnya kita udah terjerumus ke satu niche doang, ketika kita mau keluar dari niche itu, kalau udah keterusan, udah kejeblus, susah keluarnya. Karena udah kelabel di sana. Nah, jadi bisa aja mulai pakai niche, everything is on easy mode, lu bakal viral, lu bakal segala macam, lu bakal mendapatkan apapun yang lu mau gitu. Tapi apakah itu nge-serve long term game lu? Apakah itu nge-serve end goal kita? Makanya menurut gue yang perlu kita lakukan pertama kali ketika kita memulai konten, makanya kan tadi pertanyaan cara mulainya gimana? Mikirin dulu kita awalnya mau ngapain. Like kita tuh dengan personal branding ini kita mau ngapain gitu. Kalau misalnya emang personal branding lu mau menjadi authority dalam satu niche ini gitu ya udah gas aja gitu. Lu cuma mau dikenal sebagai si paling produktif, lu cuma mau dikenal sebagai si paling penulis, si paling sehat, si paling fitness ya udah all in di satu niche aja. Nggak salah gitu. Tapi the thing is, manusia kan multidimensional. Seringkali lu jago masak, lu juga jago nari. Lu jago nari, lu juga jago gambar. Lu jago gambar, lu juga jago... Iya, kayak gitu loh. We are not a one-dimensional creature. Karena kalau misalnya kita a one-dimensional creature, bakal boring gitu kan pada akhirnya. Nah jadi, cari tahu sih end goal-nya apa. Apakah lu mau cuman personal branding karena lu udah selesai dengan uang, jadi lu cuma mau ngasih impact gitu. Atau justru lu mau dapetin duit dari sini. Atau justru lu mau ngegedein audiens supaya audiens itu nanti lu pakai buat misalnya bisnis, misalnya bikin movement, atau misalnya bikin apa gitu. Jadi pilih dulu end goal-nya lu nih mau ngapain dengan personal branding ini. Karena kalau misalnya kita udah tahu kita mau ngapain dengan personal branding ini, langkah kita tuh jadi nggak salah langkah gitu. Jangan sampai lu maunya ke sana tapi cara lu biar viral dan cara lu bisa dapat views cepet lu malah ke sini gitu. Yes, lu bakal dapat views dan followers yang banyak, tapi apakah itu bisa nge-serve tujuan lu yang awal ini? Bisa jadi enggak. Kalau misalnya lu punya Ferrari nih, lu followers lu banyak, views lu kenceng, lu jalannya kenceng. Sampai kalau lu jalannya kenceng ke arah yang salah kan? Iya, sama aja. Susah. Gitu sih kurang. Jadi memang awalnya picking niche is okay. Kalau emang lu mau jadi expert di bidang itu, tapi balik lagi yang harus lu tanyakan ke diri sendiri adalah tujuan lu apa? Ya. Oke, berarti setiap orang kan punya tujuan personal branding beda-beda kan? Apakah lu punya framework atau mungkin cara, tools or anything yang buat orang tuh tahu dan bisa mulai personal brandingnya? Salah satu keresahan pribadi gua dan mungkin salah satu challenge yang kita suka alami sebagai content creator, entah itu baru yang mulai atau yang udah lama, adalah kita tuh selalu terbiasa untuk ngejar angka. Kita selalu terbiasa untuk ngejar followers kita berapa, views kita berapa, duit kita berapa bahkan gitu ya. Tapi I think personal branding is not that. Karena personal branding itu adalah amplifikasi dari diri kita. Nah jadi gimana cara kita mengamplifikasi diri kita gitu. Kita bikin namanya personal branding universe. Mungkin nanti lu bisa tuh jelasin lebih detail personal branding universe itu apa. Tapi mungkin sebelum itu kita harus tahu dulu yang kita mau jalanin tadi ya. Yang kayak gue bilang, tujuan lu tuh apa gitu. Nah pada akhirnya kalau misalnya kita
condense semua possibility dari sebuah content creator, itu ujungnya cuma dua nih. Jadi kita punya konsep yang namanya closest versus authority. Jadi itu adalah sebuah spektrum kan. Sebuah spektrum di mana sebelah kirinya itu ya, kalau misalnya kita bilang, ini adalah closeness. Closeness itu adalah kedekatan. Sebelah kanan itu adalah authority. Ya. Nah, seringkali orang yang ada di spektrum closest ini adalah influencer. Kenapa? Karena cara memonetisasi akun mereka adalah dengan endorsements, dengan affiliates, dengan segala macam gitu ya. Yang sebelah kanan adalah authority. Di mana lu punya authority. Cara memonetisasinya misalnya speaking engagements, coaching consultations, digital products. Kenapa? Karena mereka memberikan informasi. Ini memberikan kedekatan, ini memberikan informasi gitu. Nah, seringkali kita tuh harus tahu sebenarnya kita nih ada di spektrum yang mana. Di tengah-tengah pun juga boleh. Kalau bisa di tengah-tengah jago. Kenapa? Karena lu bisa ngambil dua-duanya. Atau enggak lu nggak jadi siapa-siapa bisa juga gitu. Bisa. Tapi lu harus tahu nih lu tuh lebih yang mana. Kalau gue pribadi gue lebih ke yang kanan gitu. Which is si authority tersebut. Karena cara gue monetize lebih dekat dengan hal-hal yang itu gitu. Kenapa ini penting? Karena ini akan mengafek gimana cara kita nge-run account kita dan gimana cara kita berkolaborasi. Entah itu paid collaboration atau enggak ya kolaborasi yang sifatnya rekreasional aja misalnya. Kenapa ini penting? Karena contoh gini. Misalnya lu adalah sebuah brand skincare. Lu pengen bikin produk baru nih, lu pengen launching produk baru. Nah, kalau misalnya lu pengen launching produk baru dan lu pengen naikin sales, seringkali pasti yang akan lu approach siapa? Orang yang sifatnya closest atau authority. Closeness sih. Closeness ya? Biar orang bisa jualan karena percaya sama dia. Karena percaya kan? Dia ngerasa deket, jadi dia percaya. Kenapa? Karena kalau misal lu beli barang, temen lu nih misalnya, si Helmi beli sepatu baru, keren nih sepatu, gue pengen juga kayak dia. Kenapa? Karena dia deket sama lo gitu. Terus lu lihat lagi, si Dava nih pakai sepatu yang sama, makin FOMO. Terus dilihat lagi nih ada Ariel nih pakai sepatu yang sama, makin FOMO gitu. Itu adalah orang-orang yang dekat dengan proximity lo gitu. Karena lu dekat dengan dia, decision itu terjadi. Gue pengen karena gue FOMO atau misalnya emang karena barangnya bagus. Makanya kan orang kan sering bilang kan diracunin ya kan, diracunin jadi beli barang gitu kan. Kenapa? Karena mereka deket gitu. Karena mereka deket, jadi ada proximity tersebut, mereka pengen menjadi bagian dari satu komunitas yang sama, mereka beli. Itu closeness. Tapi kalau misalnya gue ganti, ada brand skincare, pengen bikin workshop nih, gimana cara bisa bikin kulit kita lebih cerah dengan produk mereka, dengan menggunakan produk mereka. Yang diundang siapa? Closest authority. Authority. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Yang diundang pasti bukan your favorite neighborhood creator, bukan. Yang diundang adalah pasti dokter yang punya personal branding. Kebayang? Iya, karena dia ngajarin gimana cara pakai skincare dengan bagus, gimana cara skincare apa yang harus di-avoid, bahan apa yang bagus buat kulit kita, yang jelek buat kulit kita apa, ada authority di sana gitu. Jadi dengan kita paham fakta itu aja, kita udah tahu nih gimana cara kita bisa membangun akun kita. Apakah kita mau ke closeness atau kita mau ke authority? Nah, seringkali kalau misalnya kita kerjain, kan kita kan sering banget berkolaborasi sama creator founders, ya kan founder-founder yang bikin personal branding lewat konten mereka gitu. Seringkali masalahnya creator founders ini atau creatorpreneur atau entrepreneur atau apapun itulah, tapi kita sebutnya creator founder. Seringkali creator founder ini itu tuh keliru. Mereka tuh bukannya bikin konten yang sifatnya authority, malah mereka bikin konten yang sifatnya closeness. Masalah nggak? Salah nggak? Nggak salah. Tapi mindsetnya seringkali kurang tepat menurut gue. Kenapa? Kita jadi bikin konten seakan-akan kita tuh influencer. Kita tuh nggak mau jadi influencer. Kita mau jadi influential. Itu beda. Influential, it's in the authority spectrum. Itu. Nah, jadi kita harus paham dulu kalau kita mau mulai di antara closest and authority spectrum ini kita ada di mana. Next, itu adalah personal branding universe. Nah, personal branding universe kalau misalnya kita jelasin 1 jam nih gitu kan. Tapi kalau misalnya gue bilang, gue rangkum personal branding universe ini apa? Personal branding universe ini adalah pertemuan antara world view kita dan world kita. World building jatuhnya. World view kita tuh apa? Ibaratnya value-value yang kita punya dari dalam diri kita. Filosofi kita apa, interest kita apa, desire kita apa, gitu ya. Rules-rules yang kita punya untuk kehidupan kita tuh apa. Itu cara pandang kita terhadap dunia. Itu world view. Nah, world adalah dunia kita. Kita mengasosiasikan balik lagi diri kita dengan siapa. Kita nongki sama siapa. Jadi orang yang kita sering hangout sama siapa. Kita sering ada di mana. Nongki sama siapa, nongki di mana, nongkinya ngapain gitu lah ibaratnya gitu lah. Itu world. Jadi siapa lu bergaulnya di mana, lu bergaulnya buat apa? Itu world kita. Kalau misalnya kita bisa menggabungkan ini kedua dan kita memportray ini dalam personal branding kita, jadi sih personal branding yang kita bisa amplify sesuai diri kita dan bagus menurut gue. Tapi seringkali ini susah nih buat kita bisa membangun personal branding yang seperti demikian yang sangat ibaratnya selaras dengan siapa kita seadanya gitu kan. Nah, makanya kita udah bikin worksheet.
Iya. Ya, kita tuh udah bikin worksheet yang teman-teman bisa claim secara gratis. Caranya gampang banget, tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah dan nanti lo tinggal claim worksheet lo secara gratis gitu. Jadi kalau misal lo mau mulai perjalanan personal branding lo, bisa langsung aja klik link di bawah dan isi worksheetnya. Jadi it's totally free. It's for you. To sum it up ya. Jadi pada saat lo mau mulai personal branding, lo harus tahu tujuan lo dulu, lo paham, lo mau mengarah lebih ke authority atau menjadi influencer, which is okay juga. Everyone is different. Dan pada saat lo udah menentukan itu, lo membangun suatu dunia dan lo menunjukkan cara lo memandang dunia itu menjadi sebuah world building itu ya. I see. Okay, that's how we start quote unquote a right personal branding lah ya, yang betul-betul personal ke kita. One last statement from you about this. Gimana cara kita memulai personal branding? Ya, mungkin sama kayak lu kali ya, gue nge-sum it up gitu. Personal branding is essentially perception engineering. Itu adalah bagaimana cara kita mengintroduce diri kita dan menanam persepsi apa yang kita mau di pikiran orang ketika mereka mendengar nama kita. Dan yang paling penting buat kita ketahui adalah ini adalah long term game. Jadi nggak bisa kita skip. Bisa kita skip, tapi easy come easy go kan. Kalau kita viral cepat bisa jadi mati cepat. Sering kali terjadi itu. Viral sih keren gitu, tapi kalau misalnya kita mati cepat kan tergantung tujuan lagi gitu. Jadi kita harus tahu tujuan kita juga mau ngapain. Lalu kita harus tahu step yang kita mau pakai untuk membangun personal branding kita apa. Ada closeness, ada authority, dan ada world building. Dan world building is another different beast, another different topic to discuss about. Itu kalau kita bahas, itu bisa itu bukan, bahkan nggak 1 jam ya, bisa jadi workshop 1 harian itu kan sebenarnya. Tapi we've created a free guide for you. Jadi kalau misal lo pengen belajar personal branding dan mulai world building, penjelasan lebih detailnya tuh ada di description, tinggal klik linknya aja dan lo bisa mendapatkan itu secara gratis. Itu aja sih.